Baik. Selamat siang mami-mami semuanya. Selamat siang. Siang. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Terima kasih Siang, banyak ya Miss. mami-mami sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat semester 2 ya. Untuk kali ini kita akan langsung saja. Kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Mistress. Silakan Mistress. Selamat siang Mami-Mami. Saya mohon izin doanya secara Katolik ya Mami. Oke, Miss. Marilah Mami-Mami dan teman-teman semuanya, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa di surga, terima kasih atas karunia-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul saat ini untuk membicarakan rencana pembelajaran sekolah untuk semester 2. Kiranya Tuhan membimbing kami dari awal hingga akhir rapat kami. Semoga semua program yang kami bahas saat ini dapat meningkatkan perkembangan peserta didik kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Mistress. Sama-sama. Baik, saya akan share dulu sebentar ya. Apakah sudah mulai terlihat? Belum. Baik, rapat parenting meeting pada hari ini akan kita laksanakan pada tanggal 23 Januari ya Mami-Mami. Selanjutnya kita akan langsung saja, saya akan langsung kepada Miss Yuli. Silakan Miss Yuli. Oke, sebentar ya. Oke. Semangat pagi. Semangat pagi ya Miss Yulima ya. Oke, selamat siang Papa Mama. Ada papanya nggak sih di sana? Sepertinya tidak ada, saya lihat mami-mami semua di sini Miss Yuli. Oh gitu ya, selamat siang mama-mama yang saya kasihi. Terima kasih sudah hadir. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan orang tua kali ini ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang luar biasa yang telah orang tua berikan selama semester 1. Kerjasama yang telah kita laksanakan secara erat antara sekolah dan keluarga telah membantu menciptakan lingkungan yang positif nih bagi perkembangan anak-anak. Sekolah juga sangat menghargai komitmen dari papa mama dalam mendampingi anak-anak, baik itu di sekolah maupun kegiatan di rumah. Di semester 2 ini, sekolah juga berharap dapat terus bekerja sama untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih baik dan lebih bermakna bagi anak-anak. Sekolah mengajak kita bersama-sama terus mendorong dan mendukung anak-anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang hebat, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan baru. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kerjasama yang luar biasa ini. Semoga di semester 2 nanti kerjasama kita menjadi lebih baik lagi, lebih sukses, dan tentunya membuat kebahagiaan bagi kita semua. Dan saya juga ingin menyampaikan beberapa evaluasi di semester 1 yang sudah kita laksanakan, yaitu antara pencapaian semester yang lalu. Saya melihat bahwa perkembangan anak-anak di semester 1 ini terlihat baik ya, baik itu di kemampuan sosial, juga emosional anak. Seperti di percaya dirinya anak-anak nih. Di percaya dirinya anak-anak itu terlihat banget ketika dulu kalau seingat Miss Yuli nih waktu masuk tuh banyak anak-anak yang masih malu-malu gitu ya. Kalau di semester 1 ini terlihat banget. Ini terlihat ketika di
PAS-nya anak-anak ya, mereka dapat melakukan presentasinya dengan baik. Walaupun ada beberapa anak juga yang masih malu-malu dikit nih ya. Lalu bertutur kata, saya juga melihat anak-anak sekarang ini sudah sudah terlihat baik dalam bertutur kata. Mereka mengucapkan magic words dengan baik, bagaimana mereka mengucapkan terima kasih, lalu permisi kalau mau ke toilet atau mau ke mau keluar dari kelas itu selalu mengucapkan terima kasih dan juga permisi, juga minta tolong ya. Lalu budaya mengantri, saya juga sangat bangga melihat anak-anak tuh kalau mau cuci tangan dengan baiknya mengantri di depan wastafel dengan baik. Lalu pembiasaan-pembiasaan baik lainnya seperti berdoa sebelum makan, lalu makan dengan baik. Pembiasaan-pembiasaan yang saya lihat berkembang dengan baik ya di diri anak-anak kita. Lalu di kemampuan literasi numerasi juga kognitifnya anak-anak itu terlihat berkembang baik juga. Menurut report dari homeroom teacher juga saya mendengar bahwa setiap kelas itu banyak sekali perkembangan, baik itu di K1 dan nursery, bagaimana mereka sudah mulai mengenal huruf, mengenal angka dengan baik. Juga di K2, bagaimana ada yang sudah dapat lancar membaca, bahkan ada yang sudah mengenal suku kata, walaupun beberapa anak masih banyak memerlukan bimbingan ya. Lalu kegiatan memorable yang sudah dilaksanakan kita di semester 1 ini. Kita sudah melaksanakan ekspor sekolah, lalu outing ke Situ Gede, 2 kali Fun Day Friday dan juga perayaan Natal. Dan semuanya berjalan dengan baik. Dan kami percaya bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dengan baik ini merupakan kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah. Sekolah juga berharap kerjasama ini tidak hanya berhenti di sini, tapi terus dilakukan di semester 2 ke depan. Demikian di sana, saya lanjutkan ke Miss Hana. Baik, terima kasih Miss Yuli. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, akan dibawakan oleh Miss Niar. Silakan Miss Niar. Di manakah Miss Niar? Ya, di sini di sana. Setegang ini. Oke, terima kasih Miss Hana. Selamat siang mama-mama semuanya. Selamat siang juga mama-mama hebat. Mami-mami semuanya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tema dan program utama semester 2 ya. Yang pertama di sini ada tema besar semester ini. Yang pertama itu ada Discovering Money in a Fun Way. Tema ini yang sedang berlangsung, tema ini anak-anak diajak untuk dapat mengenal mata uang. Selain mengenal mata uang, di kelas juga dalam kegiatan bermain, anak-anak dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan uang dan nominal uang berapa saja yang dapat digunakan untuk membeli. Selain itu juga, anak-anak juga diajak untuk dapat menabung ketika mendapatkan uang. Lalu yang selanjutnya ada Animal Kingdom Adventure. Di sini di mana tema ini tentang berbagai macam binatang. Nanti anak-anak akan mengenal berbagai macam binatang dan beberapa binatang ya. Lalu selanjutnya ada Dreams of the Future. Di sini tema ini adalah tentang mimpi dan cita-cita anak. Jadi tema ini juga akan berlanjut ya, parents. Akan digunakan juga untuk tema pada saat year end celebration, yaitu pesta akhir tahun. Itu tema besar semester ini. Lalu program unggulan, di sini ada beberapa program unggulan. Yang pertama itu ada Fun Day Friday. Fun Day Friday ini kami lakukan sebulan 1 kali. Ini sudah berjalan dengan beberapa tema. Yang pertama itu ada Pajamas Party, ada Having Fun with Santa, dan selanjutnya nanti ada Washing Day. Ya. Lalu selanjutnya di program unggulan kami ada upacara bendera. Mama Papa di sini upacara bendera kami lakukan sebulan 1 kali juga.
Anak-anak sudah beberapa kali untuk mengikuti kegiatan upacara. Kegiatan ini semua anak ikut terlibat secara bergantian sebagai petugas upacara juga. Anak-anak TK juga ternyata bisa melakukan upacara bendera dengan baik loh. Tidak hanya anak-anak SD dan SMP ya, ternyata anak TK juga bisa mengadakan upacara bendera. Oke, selanjutnya outing ke Bank Indonesia. Ini juga salah satu program unggulan sekolah kami. Pihak sekolah sudah memberikan proposal untuk dapat outing ke Bank Indonesia dan kami masih menunggu kabar tanggal dan pelaksanaannya dari pihak Bank Indonesia. Begitu juga ke Asia Plaza, rencananya di Asia Plaza ini nanti anak-anak akan diajak juga untuk berbelanja. Selanjutnya ada di Waterboom Sukahaji. Di Waterboom ini nanti tidak hanya berenang saja, anak-anak dan orang tua juga akan terlibat untuk kegiatan tersebut. Lalu ada Business Day. Business Day ini adalah pesta hasil belajar. Anak-anak di sini akan belajar menjadi penjual dan pembeli, di mana nanti hasil-hasil karya anak-anak selama kegiatan pembelajaran akan dijual dan orang tua boleh membelinya. Tidak hanya jual hasil karya anak saja, nanti anak-anak juga akan jualan berbagai makanan yang sebelumnya sudah didiskusikan terlebih dahulu bersama anak-anak di kelas ya, pada saat kegiatan pembelajaran. Lalu Business Day ini nanti dari sekolah akan mengundang orang tua untuk hadir pada kegiatan tersebut. Selanjutnya ada guest teacher. Ini guest teacher ini di mana orang tua atau parents ikut terlibat untuk memberikan kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak di kelas. Kalau tahun lalu itu ada read aloud. Jadi orang tua dapat membaca nyaring menggunakan buku cerita kepada anak-anak di kelas. Jadi contohnya misalnya parents akan memberikan kegiatan di kelas K2 ya. Sebelumnya, parents bisa mempersiapkan terlebih dahulu nih materi yang akan digunakan pada kegiatan di kelas K2. Misalnya, kalau di kelas K2 mau mengenalkan penjumlahan nih pada anak-anak kelas K2, parents bisa menyiapkan dalam bentuk permainan, misalnya seperti menyiapkan permen ya, misalnya mami punya 3 permen, ditambah lagi sama 2 permen, jadi ada berapa permen ya? Nah, itu contohnya misalnya seperti itu. Jadi orang tua bisa diawali juga dengan menggunakan buku cerita dan lain-lain. Jadi bukan mengajar full di kelas, jadi orang tua bisa mengajak anak-anak untuk berkegiatan bersama orang tua di kelas gitu kan. Kalau tahun kemarin itu hanya membacakan buku cerita saja. Nah, kalau ini mungkin bisa bentuknya dengan permainan, kegiatan-kegiatan. Misalnya, Miss, saya temanya mau tentang binatang, boleh. Misalnya nanti orang tua mau bercerita tentang binatang, nanti kegiatannya tentang kodok, nanti boleh bermain lompat-lompat atau dan lain sebagainya. Nanti bisa sharing oleh homeroom teacher ya. Itu untuk guest teacher. Lalu selanjutnya untuk Leader of the Day, ini juga salah satu program sekolah kita di setiap harinya, Mami Papi, di mana anak-anak sudah mendapatkan jadwal setiap harinya untuk dapat menyambut teman-temannya setiap pagi di depan gerbang sekolah. Pada tahun awal ajaran, anak-anak sih masih semangat untuk dapat bangun pagi, menyambut teman-temannya di gerbang sekolah. Akan tetapi makin ke sini anak-anak mendapatkan jadwal leader juga semangatnya semakin berkurang. Ada yang masih semangat sih, jam 6 juga sudah datang nih sebelum Bu Yani berangkat, ternyata anak-anak yang menjadi leader juga sudah ada yang datang. Atau mungkin juga ada orang tua juga yang lupa kalau hari itu anaknya mendapatkan tugas sebagai leader. Jadi parents mohon kerjasamanya ketika anak-anak mendapatkan jadwal menjadi leader, orang tua dapat mempersiapkan anaknya lebih pagi. Leader itu sangat berpengaruh sekali. Selain menanamkan rasa percaya diri, anak-anak juga bisa lebih disiplin dan mandiri. Begitu untuk tema dan program utama di semester 2. Next, misalnya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Ini ada kalender kegiatan. Jadi kegiatan apa saja sih yang akan kita lakukan untuk di semester 2 ini? Di tanggal 31 Januari itu ada Fun Day Friday, yang tadi saya sebutkan itu washing day, nanti anak-anak akan diajak untuk
bersih-bersih dan salah satunya bermain air. Pasti sangat menyenangkan ya anak-anak kalau bermain air ya. Selanjutnya di Februari ini outing ke Bank Indonesia atau Asia Plaza. Ini juga masih menunggu kabar baik dari pihak outing ke Bank BI atau Asia Plaza. Lalu di tanggal 5 Februari ada perayaan Imlek. Tanggal 10 Februari itu ada Pekan Kreativitas Anak tingkat kota. Ini anak-anak akan mengikuti kembali lomba di tingkat kota. Kalau kemarin itu sekecamatan ya, kalau sekarang sekota. Jadi seperti biasa, karena ini tidak dianggarkan menggunakan uang kegiatan mama papa, maka dari itu nanti orang tua akan dikenakan biayanya. Untuk nominal biayanya nanti akan diberikan pengumuman lebih lanjut lewat grup ya. Lalu di tanggal 28 Februari itu ada Business Day yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada di bulan Maret itu ada guest teacher. Orang tua nanti akan menentukan jadwalnya ya untuk guest teacher ini. Jadi semua orang tua wajib mengikuti kegiatan guest teacher. Untuk jadwalnya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Di bulan Maret ada Fun Day Friday, nanti Little Scientist in Action. Ini nanti anak-anak akan bereksperimen dan melakukan percobaan-percobaan. Di bulan April ada Fun Day Friday Pasca. Lalu masih di bulan April itu ada outing ke Sukahaji. 11 April rapot tengah semester, lalu di bulan Mei itu udah persiapan year end celebration, nanti akan dibentuk kepanitiaannya ya. Di bulan Juni itu ada year end celebration. Begitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin Mama Papa? Silakan Mami-Mami, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas dengan kalender kegiatan kita? Sepertinya udah jelas, Miss Nian. Atau Jelas, nanti Miss. jelas ya? Jelas. Baik. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh ya. Oke. Kita akan masuk ke berikutnya. Apa sih yang akan kita capai di semester 2 ini? Yang pertama itu pastinya pengembangan akademik ya Mami-Mami. Mami-mami kan di sini pasti berharap ya anaknya keluar dari TK-YOS gitu ya, anaknya bisa ini, bisa itu gitu kan ya. Walaupun sebetulnya kalau di TK itu kan tidak dituntut anak yang sedemikian rupa gitu. Nah, di pengembangan akademik ini yang pertama itu mengenal angka dan huruf lebih baik. Nah, kalau kemarin-kemarin kan anak-anak udah fokus sih, tapi nanti akan kita lebih fokuskan lagi ya, khususnya ke TKB, karena TKB itu kan pastinya akan masuk ke jenjang berikutnya yaitu SD ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, untuk TKB itu kita udah mulai ada penambahan pembelajaran bagi anak-anak yang memang sudah mengenal huruf tapi belum mengenal ke suku kata, apalagi ke membaca gitu ya. Jadi kita sekolah sih mengadakan tambahan untuk anak-anak itu. Lalu yang kedua itu kemampuan memecahkan masalah. Nah kita juga akan lebih difokuskan ke situ ya, karena anak-anak kadang belum juga dilakukan gitu ya, udah bilang, Miss nggak bisa, Miss susah gitu kan ya. Maka di semester 2 ini kita juga akan lebih fokus ke situ. Lalu yang kedua itu pengembangan karakter. Nah, di pengembangan karakter ini, yang pertama belajar bekerja sama dan berbagi. Sekolah selalu menanamkan anak supaya mau berbagi dengan teman-temannya. Karena apa? Karena karakter anak dari TK itu pastinya dibentuk supaya ke tingkat berikutnya akan lebih baik lagi. Jadi berbagi, bekerja sama pasti akan kita selalu tanamkan ya mami-mami. Jadi kalau di rumah sendirian aja gitu ya, nggak ada kakak, nggak ada adik, boleh berbagi sama saudara, boleh berbagi sama maminya, jadi boleh diajarkan berbagi juga di rumah. Nggak hanya berbagi mainan, tapi makanan dan apa saja yang bisa untuk diajak berbagi, boleh berbagi. Lalu selanjutnya itu membangun kemandirian. Nah, di sini itu ya anak-anak contohnya nih dalam hal memakai sepatu aja ya, kadang anak-anak apa ya terlalu mengandalkan mungkin ya, nanti juga pasti dibetulin sama mami, nanti pasti juga dibetulin gitu ya sama miss di sekolah gitu ya.
Padahal yang namanya membangun kemandirian itu sangat bagus apabila sudah dari awal itu kita bentuk gitu. Jadi di sekolah kita akan selalu menanamkan anak-anak membangun kemandirian. Pembiasaan itu akan kita selalu terapkan setiap hari. Jadi anak-anak nggak akan lupa. Tapi pihak sekolah juga minta kerjasamanya kepada mami-mami di rumah. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan di sekolah, pembiasaan apa yang kita lakukan di sekolah, tapi di rumah nggak dilakukan. Jadi kan percuma gitu ya. Kita di sekolah, ayo kamu pasti bisa pakai sepatu sendiri. Ayo kamu pasti bisa membereskan mainan sendiri. Tapi kalau di rumah dipakein, diberesin mainannya sama mami. Jadi nanti sampai sekolah kayak gitu lagi gitu kan ya mami-mami. Jadi kami sih sangat berharap untuk kemandirian apa yang dilakukan di sekolah bisa diterapkan juga di rumah. Lalu untuk disiplin. Disiplin di sini pastinya kita menyambung ke yang tadi ya, leader of the day. Itu tadi disiplin waktu ya kalau itu ya. Jadi sebetulnya kalau leader of the day itu kan menyambut teman-teman yang datang ke sekolah. Kalau leadernya datang siang, gimana kita bisa menyambut gitu kan ya. Jadi minta kerjasamanya juga dari sekolah supaya anak-anak yang menjadi leader itu datang lebih awal, jadi belajar untuk disiplin dari hal-hal terkecil, tapi kita sudah belajar disiplin. Nanti semoga sih semakin tumbuh dewasa, anak-anak akan semakin mengerti dengan rasa disiplin itu. Selanjutnya, moral dan spiritual, itu udah pasti ya mami-papi. Jadi kalau tentang spiritual pasti akan kita selalu tanamkan kepada anak-anak pastinya gitu. Lalu yang terakhir itu kreativitas. Kreativitas pasti kita akan selalu, sekolah akan selalu menanamkan kreativitas kepada anak-anak begitu. Lalu selanjutnya, nah menyambung ke yang barusan ya, peran aktif orang tua. Yang pertama itu pendampingan di rumah. Jadi seperti tadi ya saya sudah bilang sekolah mengadakan tambahan, tapi kami juga sangat mengharapkan orang tua juga mendukung kebiasaan yang kita sudah terapkan di sekolah. Contohnya kalau di sini itu kebiasaan membaca gitu ya, anak-anak TKB itu dikasih tambahan membaca dan di rumah orang tua juga mohon mendampingi dengan cara apa? Kalau TKB itu kan pastinya sudah ada buku PR dan di situ ada khusus untuk membaca ya, Miss Nia dan Miss Tres? Ada ya? Nanti mami-mami sambil mendampingi anak boleh diajarkan membaca. Yang kewan juga saya selalu memberikan PR juga ya. Di situ ada huruf, ada angka. Nanti mami-mami sambil duduk di samping anak boleh mendampingi kegiatan belajar anak. Jadi kalau ada anak ini huruf apa ya gitu ya. Tapi mami nggak ada. Aku nulis aja sendiri. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kami dari pihak sekolah sangat berharap orang tua dapat mendampingi anak-anak. Lalu mendorong rutinitas harian. Antaranya waktu makan, tidur, dan bermain. Nah, mami papi, jadi ketika waktunya makan, kalau di kelas itu ya, nggak itu nursery, nggak itu kewan, nggak itu ketu, kami selalu menghimbau ke anak-anak untuk memegang sendoknya bagaimana, ketika sedang makan harus berbicara atau tidak, ketika ada yang nasi jatuh ke meja harus digimanain, kami selalu mengajarkan pembiasaan-pembiasaan kecil yang nantinya anak-anak semakin hari semakin disiplin dan mengerti cara makan dengan baik begitu. Jadi kalau di sekolah diajar makan sendiri, di rumah juga boleh belajar makan sendiri. Nah, untuk tidur ini mami-mami kami dari pihak sekolah ya sangat berharap jam tidur anak itu jangan terlalu malam. Karena apa? Karena nanti anak datang ke sekolah itu menjadi kurang semangat. Jadi ketika ditanya di kelas kenapa
ternyata tidurnya ada yang malam, katanya kayak gitu. Jadi kami sangat mengharapkan untuk anak-anak kita dibiasakan tidur jangan terlalu malam. Kalau bisa sih jam 8 atau paling malam itu jam 9 ya. Karena kalau udah lewat jam 9 ke sana pasti anak-anak udah nggak akan fresh lagi, pasti bawaannya ngantuk di sekolah. Dan itu nanti bisa menghambat kegiatan di sekolah. Lalu ada bermain juga, tadi sudah saya dikatakan ya. Nah, selanjutnya itu ada Miss Hana, boleh menambahkan sedikit? Boleh. Nah, ini Mami betul sekali yang disampaikan Miss Hana bahwa mendukung kebiasaan membaca ini baik. Tapi selain mengajarkan membaca, kebiasaan membaca juga perlu dilakukan ya Mami. Jadi pembiasaan-pembiasaan sebelum anak belajar membaca, biasakan dulu contohnya nih membacakan cerita sebelum tidur seperti itu. Jadi menyukai dulu membaca. Jadi ketika anak diajarkan untuk cara membaca itu lebih menyenangkan gitu. Jadi dari rumah boleh didukung juga kan ini anak-anak tiap hari Jumat tuh bawa buku cerita ya dari rumah ya. Nah itu boleh dibaca, jangan sampai di rumah hanya jadi terminal ya sampai rumah di tas besoknya dibawa lagi jadi nggak dibaca. Nah usahakan untuk membiasakan membaca bersama anak di rumah. Kebiasaan ini sangat baik ya untuk menambahkan anak-anak suka membaca di rumah seperti itu. Silakan. Jadi nggak hanya bisa membaca ya Miss Yulia, pastinya senang membaca. Keren ya, kalau udah senang membaca, buku apapun pasti akan dibaca ya, walaupun belum ngerti, tapi gambarnya pasti bisa terbaca oleh anak-anak. Mengarang indah. Nah, selanjutnya itu guest teacher. Yang pertama itu berbagi pengalaman atau profesi. Kemarin kita sudah ya sama papihnya Priscilla, yang tentang pembuatan pupuk kompos. Nah, seperti itu mami-mami contohnya nanti di semester 2 ini kita juga akan mengadakan lagi nanti ada dari mami atau dari papi siapa yang menjadi dokter kah, yang menjadi polisi kah atau nanti kita lihat-lihat lagi ya di sini. Lalu yang kedua itu bercerita di kelas anaknya yang seperti tadi Miss Niar sudah bilang ya di awal. Lalu selanjutnya itu pendampingan dalam kegiatan Business Day. Nah, kalau mami-mami yang sekarang kewan pastinya sudah mengalami ya kegiatan Business Day yang anak-anak yang pastinya sudah lama di sini. Nah, itu kegiatannya seperti itu mami-mami. Jadi nanti kita akan bagi ke dalam kelompok dan pastinya sekolah sangat mengharapkan kerjasamanya supaya kegiatan Business Day kita berjalan dengan lancar. Lalu ada panitia Years and Celebration. Nah, untuk ini karena kita sudah mau ke Februari ya, sebentar lagi, maka untuk kepanitiaan PAT ini akan kita lakukan dalam waktu dekat mungkin ya, karena rencananya dalam kegiatan Business Day itu kita akan mencari keuntungan supaya nanti untungnya bisa kita tambahkan ke kegiatan PAT kita gitu. Lalu yang terakhir itu ada feedback. Silakan mami-mami boleh memberikan saran untuk kegiatan kita di sekolah. Silakan siapapun boleh memberikan saran ya tentang kegiatan kita di sekolah. Ya betul sekali Miss Hana. Jadi peran itu maksudnya feedback itu jadi maksudnya itu haknya orang tua untuk memberikan feedback ke sekolah ya. Bagaimana umpamanya program-program yang menurut orang tua atau orang tua punya ide sesuatu yang bisa dijadikan program sekolah itu kami sangat menerima sekali. Jadi apalagi kalau umpamanya Miss kegiatan ini kurang ini sekolah sangat menerima sekali masukan dari orang tua untuk perkembangan program-program sekolah kami ke depannya seperti itu. Begitu, silakan mami-mami. Barangkali ada ide nih, ada ide Miss jangan acara inilah, ganti aja gimana kalau gini gitu kan ya Miss Yulia. Siapa tahu nanti dengan berubahnya itu kita menjadi lebih maju lagi sekolahnya. Silakan Mami. Dari saya boleh, Miss? Boleh, silakan. Izin off cam ya, lagi di kelas ini soalnya. Sekedar berbagi dan bertanya sebenarnya kalau saya pribadi sebagai Mami Selomi,
saya mengucapkan terima kasih. Memang Selomi dari mulai TKA sampai ke TKB itu banyak perkembangan ya. Dari mulai yang saya perhatikan sih pertama memang karakternya mulai sedikit lebih baik dibandingkan awal-awal masuk TKA gitu kan. Karena tujuan saya memang target saya itu anak pertama kali itu sekolah itu adalah karakter dulu yang dibentuk gitu kan. Nah, yang ketakutan saya itu sekarang, mohon maaf, jangan lihat saya sebagai guru ya, lihat sayanya sebagai pribadinya Mami Selomi gitu. Saya itu memperhatikan, jadi memang anak saya itu punya kesenangan membaca, tapi dia terbentur untuk apa sih yang menyatukan huruf itu dia belum terbiasa mungkin ya. Kalau saya membandingkan, ini saya nggak tahu sih ya materi di TK itu seperti apa. Apakah ini mah ide saya gitu? Apakah boleh disisipkan calistung sedikit-sedikit di materi pembelajaran untuk ke itu gitu? Untuk maksudnya teh nanti supaya pas di kelas 1 anak-anak tidak terlalu kaget untuk menyambungkan suku kata. Karena saya perhatikan Selomi itu agak kesulitan kalau saya diktekan misalnya kayak babi, bu, bebo gitu kan. Saya nggak memang si Miss Nia sudah kasih masukan ke saya pakai sistem kartu. Cuman kalau untuk menulis kan anak juga dibiasakan harus menulis gitu. Ini mah ketakutan saya pribadi dan ide saya. Apakah boleh disisipkan calistung sedikit-sedikit untuk pembelajaran kayak itu karena mengingatkan ini masih cukup lumayan lama ya, ada waktu 3 bulan gitu untuk anak-anak. Jadi paling nanti di kelas 1-nya mereka sudah tinggal menggabungkan satu suku kata dengan satu suku kata yang lainnya. Itu sih dari saya sebagai Mami Selomi, Miss. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Terima kasih. Ya, terima kasih Mami Selomi untuk apa ya? Berarti saran ya, saran. Kalau Mami Selomi pengen tahu sistemnya gimana di kami, sebenarnya kalau untuk menggabungkan kata seperti itu tuh kami selalu masukkan ya. Hanya memang karena kita kan kalau kindergarten, kalau taman kanak-kanak itu bermain sambil belajar. Jadi pastinya kita masukkan itu menggabungkan satu kata, tapi itu lewat permainan. Karena apa? Karena anak-anak itu kalau menurut pengalaman saya ya sebagai guru TK gitu ya ngajarin anak-anak memang kan kita kalau hidup itu selalu melalui pola-pola tertentu ya, pola-pola. Jadi membaca juga ada polanya kan, benar sekali. Kalau saya kemarin sempat memberikan tambahan untuk Selomi ya, memang Selomi sangat susah sekali untuk menggabungkan suku kata bahkan huruf ya. Jadi memang dia berat kalau menurut dari pengalaman saya Mami Selomi, jadi anak itu berbeda-beda ya, prosesnya tuh beda-beda. Jadi istilahnya kalau kita membaca itu seperti apa ya? Contohnya aja kayak kita mau masuk maze gitu. Kalau kita belum ketemu jalannya, belum ketemu polanya, kita nggak akan bisa. Nah, Selomi itu harus bukan langsung diajarin dulu cara menyambungkan, tapi dia harus diajarkan dulu bagaimana itu polanya dulu gitu. Jadi dia kayak B sama U gitu. Dia nggak bisa nyebutin bu, nah karena dia belum dapat polanya gitu. Jadi kalau untuk di kelas kita masih dalam permainan ya Miss Niar ya, permainan lewat permainan supaya anaknya senang dulu nih untuk membacanya. Kalau anaknya udah takut dulu, apalagi dalam tanda kutip orang tuanya sangat tegas ya kita ngajarin baca. Jadi buru-buru pas mau diajarin baca dia udah gempar duluan nih, udah takut. Jadi ada beberapa anak yang dulu saya ajar juga gitu. Jadi mereka baru lihat huruf aja langsung udah takut gitu. Jadi boro-boro menyebutin huruf dia sudah takut gitu. Jadi mungkin memang di sekolah pasti ya Miss Mama Selomi kita akan berikan apalagi khususnya TKB ya untuk membaca gitu kepada anak-anak. Makanya kita berikan tambahan untuk anak-anak yang belum mengenal pola membaca itu. Ada yang lainnya? Ya, baik Miss, makasih. Itu masih hanya ketakutan saya pribadi Ya. mungkin ya Miss ya. Bukan ya. Soalnya jujur background saya itu kan guru SD. Jadi saya tuh suka takut salah melangkah apakah yang saya lakukan ini teh salah ke psikologi anak saya gitu kan. Karena kan psikologi anak TK itu kan beda ya dengan SD gitu kan. Saya sih paham ya. Cuman kan
ini ketakutan pribadi saya, Ya, takutnya nanti pastilah. pas kelas 1 SD teh dia teh bisa ngejar nggak? Soalnya kalau dia kesini nih ya sama Miss Yuli itu dia suka memang menulis, cuma memang benar kata Miss Yuli tadi terbentur dengan dia teh menggabungkan B sama E aja udah kadang udah bingung gitu. Nah, saya juga ketakutan juga apakah saya bener nggak nih ngajarnya, takut saya teh ngajar teh pakai pola sistem guru SD atau saya kan nggak paham guru TK seperti apa, makanya saya izin berbagi dengan guru TK ya. Betul. Ada nggak masukan untuk saya di rumah teh gimana ya untuk supaya anak saya teh bisa paham menggabungkan dua huruf jadi satu suku kata gitu. Ya, ya betul sekali Mami Salomi. Kadang-kadang tuh kami guru-guru TK di sini tuh kebingungan juga ya. Kadang-kadang di sekolah kami menggunakan yang sistem Montessori ya. Jadi kalau B itu dibacanya be. Nanti be u apa be sama u jadinya pu, nggak ada bu nggak ada gitu. Nanti di rumah orang tuanya ngajarin jadi anak-anak di sini ya gitu. Seperti itu. Jadi memang harus disatukan dulu suaranya nih ya cara ngajarin ke anak-anaknya. Tapi memang tiap anak tuh beda-beda ya nemuin pola membacanya gitu ya Mami ya. Kadang-kadang ada aja yang ada juga yang pakai BEB cepat juga bacanya gitu kan. Ada juga yang nggak pakai ngeja tapi dia udah bisa baca. Jadi kalau menurut pengalaman kami gitu ya, kalau anak membaca itu, jadi kalau dia udah ketemu polanya, itu dalam sebulan atau 2 bulan juga pasti bisa baca lah Mami. Dan saya percaya dan yakin bahwa tidak ada anak yang tidak akan bisa membaca. Pasti bisa baca. Jadi ya wajarlah ketakutan orang tua di sini ya, anaknya takut di SD-nya nanti ketinggalan karena belum bisa baca, tapi ya yakinlah pasti bisa dengan tentunya dengan dukungan dari sekolah dan orang tua gitu ya. Baik Miss, terima kasih ya. Mohon saya izin berbagi tadi sedikit. Iya, sama-sama. Terima kasih Miss. Terima kasih Mami Selo. Yang lainnya, apakah ada yang mau memberikan ide atau saran atau sharing? Ada lagi? Sepertinya tidak ada ya, akan saya lanjutkan lagi sebentar, saya mau share dulu. Ada Miss, maaf saya lagi sambil ngeladangin. Oh, silakan. Jadi 51.000, sorry. Maaf Miss, lagi ngeladangin jadi sambil mendengarkan sambil ngeladangin. Benar kata Miss Yuli ya, kan tahu ya kalau Dede Mike tuh belum lancar ya ngobrolnya ya. Tapi dia tuh suka semangat loh. Ma baca Alkitab. Jadi memang belum mungkin untuk berkata-kata aja dia belum jelas, apalagi untuk membaca gitu ya. Saya juga sebagai orang tua juga takut ya. Dulu waktu Grace juga saya takut, tapi akhirnya bisa juga kan. Memang sih memaklumi yang ditakutkan Miss Yunita, soalnya saya juga takut. Ini bisa nggak ya? Kekejar nggak ya 5 bulan lagi? Ya, tapi memang sih benar kita harus bikin anak tuh seneng dulu, happy dulu, jangan kitanya mentransferkan rasa takut kita ke anak-anak. Aduh, membaca itu ternyata susah gitu ya. Jadi bikin aja mereka happy untuk mau belajarnya gitu. Kalau misalnya kita sebagai orang tuanya kitanya udah takut, terus anak kita tuh ngeliat, aduh, mami aja takut, yang udah gede aja takut, apalagi kita gitu anak-anak gitu. Ya itu sih sharing dari saya. Makasih Miss. Ya, sama-sama. Makasih Papi sharingnya. Apakah ada lagi? Sudah tidak ada sepertinya ya. Saya akan share lagi. Oke. Kita akan lanjutkan ke berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke Miss Yuli. Silakan Miss Yuli mau sharing nih. Iya, Mami, ini Miss Yuli bukannya bukannya psikolog atau apa ya, tapi mau sharing tentang apa yang saya temukan gitu ya. Jadi kalau saat-saat ini ada fenomena baru yang biasa disebut TikTok brain. Nah, dampaknya apa sih TikTok brain itu pada anak usia dini? Nah, saya ingin sharing sedikit, mungkin ini saya
sengaja mengambil tema ini karena saya udah beberapa hari ini melihat kondisi teman-teman di TK ini, anak-anak di TK ini fokusnya sangat kurang banget ya, rata-rata gitu ya, nggak semua anak sih. Tapi fokusnya tuh terlihat udah mulai berkurang gitu ya. Apakah karena TikTok Brain ini atau apa juga saya kurang paham ya. Tapi kita lihat dulu apa sih dampak TikTok Brain pada anak usia dini. Kita lihat dulu video TikTok ini ya. Saya jujur gak saya kasih Pak, jujur Pak. Walaupun saya main ya Pak ya. Saya nggak kasih dulu 3 tahun. Siapa yang setuju terapin pola asuh ala Just No Limit? Bu Ibu, dengerin ya. Bukan kabar baru kalau screen time yang dilakukan anak di bawah 2 tahun bisa menyebabkan resiko bahaya di fase tubularnya. Dan baru-baru ini ada fenomena TikTok brains atau popcorn brain. Pernah dengar? Ini tuh kondisi di mana anak jadi ketagihan banget sama tontonan di gadget. Sampai-sampai susah fokus belajar dan jadi sering tantrum. Video-video yang bikin ketagihan tuh bisa dari tontonan di Reels, short video, dan TikTok. Nah, kenapa bisa begitu? Ternyata pas kita nonton video-video yang bikin ketagihan, otak kita itu kayak dikasih hadiah terus-menerus. Hadiah ini bikin kita jadi ketagihan dan susah lepas dari gadget. Padahal kalau terlalu sering main gadget, anak bisa jadi susah konsentrasi, nilai sekolahnya turun, dan bahkan bisa menderita kecemasan berlebih. Biar anak kita nggak jadi korban TikTok brains. Next di sana. Nah itu mami kalau jadi ternyata kalau kita lihat seperti video TikTok atau Reels atau YouTube Short ya yang pendek-pendek itu ternyata ada efeknya juga ya. Jadi di sini saya sampaikan definisi singkat dari TikTok Brain. TikTok Brain adalah istilah yang menggambarkan pengaruh konten video pendek terhadap kemampuan fokus seseorang, terutama anak-anak. Waduh, ternyata dari video-video pendek itu dapat mengurangi kemampuan fokus seseorang loh, parents. Oke, next di sana. Nah, dampak konten video pendek pada anak. Waktu konsentrasi berkurang. Video berdurasi singkat melatih otak anak untuk mencari hiburan instan, sehingga sulit fokus pada tugas jangka panjang. Jadi kalau gurunya bercerita, baru ada suatu hari si kancil gini-gini, dia udah nggak fokus, karena biasa dengan yang short-short itu, mama. Lalu pengaruh negatif pada regulasi emosi. Anak menjadi cepat bosan dengan aktivitas yang tidak memberikan kepuasan instan. Jadi mereka karena sering nonton yang instan itu, jadi ya itu cepat emosi gitu ya, tantrum, lalu gangguan tidur. Biasanya nih anak-anak sebelum tidur ya itu yang dipegang handphone ya, jadi mengurangi kualitas tidur anak. Next misalnya. Nah, kenapa fokus penting di usia dini? Karena membantu anak memahami instruksi, membantu pengembangan keterampilan membaca, menulis, dan sosial. Juga fokus yang baik adalah fondasi untuk pembelajaran di masa depan. Jangan-jangan anak-anak yang susah membaca ini juga karena salah satu ini, karena kurang fokus. Next misalnya. Saya buat cepat ya mami-mami. Ciri-ciri anak yang kurang fokus. Nah kira-kira ada nih ya, ada nggak ya di dalam diri anak-anak kita nih? 1, sulit menyelesaikan tugas. Anak sering berhenti di tengah aktivitas, seperti kalau lagi mewarnai itu nyusun puzzle, tapi nggak pernah selesai nih. Lalu mereka cenderung pindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain dengan cepat. Jadi udah ini cepet banget bosan ya kan, kalau di sekolah tuh ada area-area. Jadi area ini belum, ini udah pindah lagi area ini. Nah itu katanya salah satu ciri-ciri anak yang kurang fokus. Lalu kurang responsif terhadap instruksi. Anak terlihat tidak mendengarkan ketika diberikan instruksi, bahkan yang sederhana. Jadi kayak nggak fokus aja ya. Jadi kalau diberi instruksi tuh udah kemana-mana, malah megang apa, lihat apa gitu. Mereka sering lupa apa yang bersedia diminta untuk dilakukan. Jadi memorinya pendek gitu ya. Lalu juga mudah terdistraksi. Anak sering memperhatikan hal lain. Jadi kalau ada, dia harusnya fokus ke sini, tapi dia lebih dengar suara lain atau gerakan lain. Kalau saya lihat kan ada beberapa anak tuh kalau gurunya perhatiin dia malah mainan sama pensilnya, mainan sama penghapusnya, atau spidolnya seperti itu. Perhatiannya mudah teralihkan bahkan oleh hal-hal kecil. Lalu kesulitan duduk tenang. Anak sering terlihat gelisah, bergerak tanpa tujuan, atau sulit duduk diam untuk waktu yang cukup lama.
Aktivitas yang memerlukan konsentrasi seperti mendengarkan cerita menjadi tantangan besar. Nah, ini juga menjadi tantangan besar bagi miss-missnya. Jadi kalau miss-missnya kurang ini, wah udah bubar kalau lagi bercerita gitu di awal gitu ya. Nah, terus kurang tertarik pada kegiatan yang memerlukan konsentrasi. Mereka cenderung lebih menyukai kegiatan yang bersifat instan dan tidak memerlukan upaya yang lama. Tidak menunjukkan ketertarikan terhadap kegiatan yang membutuhkan pemikiran atau kreativitas mendalam. Berarti ini ngurangin juga daya kreativitas anak ya. Nah, seperti membaca atau menggambar. Nah, itu salah satu hal anak-anak tidak menyukai, nah jadi dari kurang fokus ini juga ya. Jadi coba kita perhatikan lagi, siapa tahu anak-anak kita kurang membaca karena kurang suka membaca karena kurang fokus. Lalu sering lupa, anak mudah melupakan sesuatu yang bersudi diajarkan atau diinstruksikan. Tidak ingat lokasi tempat, meletakkan barang meskipun baru saja diberitahu. Waduh, bahaya ya, masih kecil sudah memorinya pendek ini ya. Lalu tidak fokus saat bermain dengan teman. Dalam bermain kelompok, anak terlihat bingung atau tidak mengikuti alur permainan. Mereka sering meninggalkan kelompok di tengah aktivitas. Nah, lalu kesulitan mengatur emosi. Anak mudah frustasi ketika menghadapi tugas yang memerlukan perhatian lebih. Mereka mungkin cepat menangis atau menyerah saat merasa tugasnya sulit. Nah, tadi juga yang disampaikan di sana ya, anak baru kerjain, miss nggak mau, susah gitu kan. Nah, lalu sering melamun. Anak terlihat mengawang atau melamun bahkan saat sedang diminta fokus pada satu hal. Jadi seperti merhatiin gurunya padahal dia pikirannya kemana-mana gitu loh, Mam. Hal ini membuat mereka tampak tidak terlibat dengan aktivitas sekitarnya. Nah, itu ciri-ciri anak yang kurang fokus. Coba kita refleksi nih, anak-anak kita seperti itu nggak ya? Ciri-ciri ini dapat bervariasi ya, Mami. Jadi tergantung usianya ya. Dan, nah, nanti kalau anak-anak punya ciri-cirinya nih hampir semua nih, lebih baik kita bisa konsultasi ke orang profesional ya. Kalau di sekolah kita ada namanya Miss Anggun, guru bimbingan konseling, bisa deh mamanya anaknya nih ada ciri-ciri ini nih yang kurang fokus, boleh deh atur jadwal sama Miss Anggun untuk melakukan sesi konseling dengan Miss Anggun ya. Next Miss Ana. Nah, bagaimana TikTok Brain terjadi? Fakta utamanya ini ya, Mami, dari daya tarik visual. Jadi kalau kita lihat TikTok warna cerah, audio membuat otak kita terus meminta stimulasi nih. Wah, scrolling tanpa henti. Anak nggak punya waktu untuk mencerna informasi sebelum berpindah ke video lain. Soalnya belum mencerna video yang satu, dia udah scroll lagi gitu kan. Nah, jadi apa? Menimbulkan pola ketagihan atau dopamin di otak meningkat, membuat anak ingin terus menonton. Jangankan anak-anak ya, kita orang tua juga kalau udah nyekrol TikTok lupa deh sama apa-apa. Oke, next di sana. Nah, bagaimana peran orang tua dalam mengatasi TikTok Brain ini? Nah, ini ada tips praktisnya nih, mama-mama. Batasi screen time, maksimal 1 jam sehari untuk anak usia TK. Nah, lalu screen time juga dipilih-pilih nih kontennya yang edukatif. Pilih video yang mendorong kreativitas, bukan hanya hiburan. Jadi umpamanya hindari kayak YouTube Short, Reels atau TikTok. Boleh sih YouTube Kids ya, kayak film-film Peppa Pig itu yang terus lalu yang istilahnya yang mendorong kreativitas ya. Jadi cerita-cerita yang membangun. Terus kalau bisa jangan yang pendek-pendek, short-short gitu ya. Kalau YouTube mah bagus sih, YouTube Kids, film-film gitu ya, yang kayak Peppa Pig, terus apalagi kan di sana yang video-video yang bagus nanti direkomendasikan di grup ya, video-video yang cocok untuk anak-anak. Lalu kenalkan aktivitas alternatif seperti bermain di luar, menggambar atau membaca buku. Lalu beri contoh positif. Orang tua juga perlu mengurangi penggunaan gadget di depan anak ya. Jadi mama juga main gadget. Nah, kalau memang terpaksa kita kan kerja ya mami ya lakukanlah di tempat lain, jangan di depan anak. Jadi kalau lihat mamanya tiap hari pegang gadget, jadi ikutan dong gitu. Next. Nah, ini ada beberapa solusi untuk meningkatkan fokus anak nih ya. Kurangi paparan teknologi berlebih. Alasan anak yang terlalu sering terpapar konten cepat seperti video pendek cenderung kehilangan kemampuan
kemampuan untuk berkonsentrasi dalam waktu lama. Bagaimana caranya supaya hal ini tidak berlebihan? Batasi waktu penggunaan gadget seperti yang tadi saya sampaikan 1 jam per hari. Pilih konten edukatif, terapkan screen free zone seperti meja makan dan kamar tidur. Jadi kalau lagi makan, ini anak-anak sekarang ya, makan harus pakai handphone dan tidur harus pakai handphone. Nah, ini bagus sekali diterapkan ya, screen free zones. Next di sana. Lalu ciptakan lingkungan yang mendukung. Distraksi dari lingkungan sekitar dapat membuat anak sulit fokus. Maka sediakan area belajar atau bermain yang bebas dari kebisingan, simpan mainan atau benda yang tidak relevan selama anak melakukan aktivitas tertentu, juga bisa gunakan musik instrumental lembut untuk membantu konsentrasi anak. Kalau di sekolah ini guru-guru sudah biasa mami menyelingi ini dengan musik-musik ini supaya anak-anak bisa lebih fokus. Lalu latih dengan kegiatan yang meningkatkan fokus, yang membantu otak anak melatih daya fokus, seperti permainan puzzle, menyusun balok, atau mewarnai pola, lalu membaca buku cerita tapi dengan pertanyaan reflektif, seperti bagaimana perasaan tokohnya, jadi seperti read aloud lah mami ya. Lalu permainan memori seperti mengingat urutan kartu atau benda, nah itu bisa meningkatkan fokus anak. Next misalnya. Lalu gunakan instruksi yang jelas dan sederhana. Jadi kalau mau nyuruh anak-anak jangan yang panjang-panjang mami, karena kan nanti anak-anaknya malah sulit ya. Jadi berikan satu perintah dalam satu waktu seperti tolong ambil pensil, tolong ambil pensil ya di laci nomor 2 di atas 11 ini, waduh anaknya liar. Gunakan ilustrasi atau contoh langsung untuk memudahkan pemahaman. Ulangi instruksi jika diperlukan dan minta anak mengulangi untuk memastikan pemahaman. Jadi kudu sabar ya kalau anaknya udah kurang fokus. Lalu terapkan rutinitas harian. Anak merasa lebih terstruktur dan tahu apa yang diharapkan kita memiliki rutinitas. Buat jadwal harian yang konsisten ya Mama. Jadi contohnya nih belajar 15 menit setelah makan, atau yang tadi screen time-nya hanya 1 jam. Nah ini tapi harus konsisten, jangan hari ini begini, besok begini. Nah itu jadi tidak konsisten lagi. Gunakan pengingat visual seperti jadwalnya dalam bentuk gambar. Jadi anaknya ingat, oh ini ada jam-jam 3, berarti sebelahnya belajar, oh berarti ini saya jam 3 mulai belajar, seperti itu. Hindari jadwal yang terlalu padat agar anak tidak merasa tertekan. Jadi jadwalnya jadwal yang sesuai anak usia TK ya Mami. Next misalnya. Perkuat hubungan emosional. Anak yang merasa didukung secara emosional cenderung lebih tenang. Luangkan waktu khusus untuk mendengarkan cerita anak. Jadi sesibuk-sibuknya Mami ini kalau anaknya cerita usahakan untuk didengarkan ya. Jangan sampai karena kita udah capek nih pulang kerja, anaknya mau cerita, udah diam dulu, betul apa Mami itu capek gitu. Waduh, nanti itu anaknya down nih, jadi nggak mau cerita lagi besoknya nih. Lalu berikan pujian atau apresiasi atas usaha mereka, seperti bagus sekali kamu bisa nyelesain gambar ini, walaupun gambarnya menurut kita kurang bagus, tapi harus selalu berikan apresiasi apa yang sudah anak-anak lakukan gitu ya. Nah ini yang penting juga, hindari memarahi anak jika terlihat kurang fokus. Ajak mereka kembali ke aktivitas dengan cara positif. Nah itu yang tadi saya bilang, jadi kamunya lagi ngajarin anak-anak belajar nih, membaca nih, tapi anaknya kurang fokus, kamu nih gimana ya? Waduh, itu tambah kurang fokus aja ya kalau kita pakai marah-marah nih ngajarinnya. Lalu berikan istirahat yang cukup. Kelelahan fisik atau mental dapat mengganggu fokus anak loh. Pastikan anak tidur 10-12 jam setiap malam. Nah, sediakan waktu istirahat di tengah kegiatan. Umpamanya nih habis belajar 5 menitnya atau setelah 15 atau 20 menit istirahat dulu yuk Dek, kita ini dulu main game apa atau kita jalan-jalan dulu di luar. Nah, seperti itu. Ajak anak bermain di luar untuk melepaskan energi berlebih. Masih ada di sana? Nah, salah satu solusi meningkatkan fokus anak ini bekerja sama dengan sekolah. Nah, kenapa? Kolaborasi antar sekolah dan orang tua memberikan dukungan yang lebih baik. Adakan komunikasi rutin untuk mengevaluasi perkembangan anak. Jadi kalau mamah-mamah nih merasa aduh anak saya kayaknya kalau tadi yang disebutin Miss Yuli kurang fokus nih, aduh saya harus konsultasi nih dengan
homeroom teachernya dengan Miss Niar atau Miss Hana atau dengan Mistress, Miss Febe gitu ya. Nanti kita runding bersama solusinya seperti apa. Apakah mungkin perlu pendampingan khusus atau bagaimana seperti itu. Nah, sekarang waktunya diskusi dan tanya jawab. Yuk berbagi pengalaman tentang fokus anak nih di rumah atau apa yang di sana. Next aja di sana. Next. Habis ya? Sebentar, coba. Boleh dong buka kameranya, kita sharing sama-sama Mami tentang screen time ini nih, tentang anak-anak, fokusnya anak-anak kita di rumah. Nah, ini ada pertanyaan pemantik supaya mami-mami bisa sambil sharing ya. Apa tantangan terbesar dalam membatasi screen time anak? Ya, walau bagaimanapun saya yakin anak zaman sekarang tuh pastilah ya screen time-nya angkat tangan gitu semuanya sebagai orang tua. Lalu aktivitas apa yang paling disukai anak Anda di luar gadget? Ayo kita bisa sharing sama-sama, ditunggu dong jawabannya, ditunggu dong ceritanya. Di sana boleh stop share aja. Oke. Ada sharingnya Mami tentang screen time ini. Saya dulu aja ya, Miss. Boleh dari siapa ini? Mami Grace dulu ya. Mami Mike. Mami Mike, boleh Mami Mike. Ya, Mike kan cicinya Grace. Boleh Mami. Kalau saya pribadi sih tiap hari mah enggak ya, cuma kadang-kadang aja. Biasanya kalau untuk Grace dan Mike itu dulu juga sukanya Jumat dan Minggu. Biasanya Minggu sih, sekarang mah tinggalnya Minggu aja. Itu memang dibatasi sejam. Tapi yang namanya anak-anak kalau kitanya meleng dikit, terusan kan. Apalagi kita Kan sibuk biasanya, sendiri ya. kalau misalnya udah keterusan gitu, kalau mereka memang kalau udah terlalu lama main, kadang-kadang emosinya juga tidak bagus sih dibanding dengan mereka tidak pakai HP. Ini mah pengamatan pribadi ya. Kalau anak-anak udah pegang HP lama, kita mau minta tuh kayak yang nggak mau gitu. Kayak yang emosi mereka tuh jadi lebih susah diatur. Ya memang perlu pembatasan. Kalau saya pribadi dibatasi minimal seminggu 2 kali. Kalau bisa saat pakai itu 1 jam, tapi memang keseringannya kebablasan sih. Janji mah, biasanya mah janji mah nanti sampai depan rumah udah, tapi masih berlanjut. Biasanya kakak beradik bekerja sama, Miss. Oh gitu ya. Grace udah, Dede belum, jadi kakaknya kasih ke Dede. Sama aja ya screen time-nya. Tapi kakaknya ikut nimbrung lihat. Biasanya mereka tuh, kalau saya kebetulan nggak punya TikTok, nggak pernah dikasih main TikTok, dan saya memang tidak ada TikTok. Biasanya mereka tuh beralasan mau lihat YouTube Superbook. Superbook itu kan yang animasi buat ini ya. Biasanya kalau Superbook saya kasih, tapi kalau kitanya meleng, mereka tuh lihatnya tuh kartun YouTube yang Shop. lain. Kartun yang lain. Oh, kartunnya. Gitu aja sih, Miss, sharing dari saya. Ya. Oke, ada lagi Mami sharing yang lain. Memang betul ya Mami Grace ya. Anak-anak kalau kita meleng sedikit udah itu dia sejam tadi dari angka berapa kamu, kita juga lupa ya sebagai orang tua. Nah itu dia konsistensi orang tua diperlukan nih ketika menerapkan jadwal screen time kepada anak-anak. Ada lagi yang mau sharing? Ayo dong, pasti ya banyak ya yang mau sharing, hanya malu-malu nih. Ayo silakan Mami. Mami Jessy. Nah untuk jadwal juga kalau pengalaman ada teman-teman guru juga, bukan teman guru ya, teman kerja juga yang dulu katanya ngasih jadwalnya tuh hanya setiap hari Sabtu handphonenya, dan apa yang terjadi Sabtu itu seharian dia main handphone. Itu kan lebih parah lagi ya mami-mami ya, jadi berjam-jam dia dalam satu hari. Nah itu lebih baik dikasih 1 hari 1 jam gitu. Ada lagi yang mau sharing tentang ini? Ya ternyata saya juga baru tahu ternyata ada yang namanya TikTok brand ini ya Mami ya. Jadi fokusnya kita tuh jadi tambah pendek loh. Ternyata bukan hanya ke anak-anak saja ya. TikTok brand ini tuh ke orang tua kita juga. Jadi kita tuh jadi fokusnya nggak bisa lama-lama loh Mami kalau dari TikTok itu.
karena kita scroll gitu. Jadi kita untuk hal yang panjang itu cepat bosan gitu. Apalagi ke anak-anak ya, kita aja sebagai orang tua gitu. Nah, ini salah satu kalau menurut saya mungkin ini yang fenomena ini yang jadi anak sulit belajar, kurang fokus, jadi telat membaca juga mungkin dari sini juga ya, karena kurang fokus ya. Jadi dia harusnya fokus ke huruf ya, fokusnya kemana gitu. Ini pulpen juga bisa jadi fokus. Makanya kalau lagi ngomong tuh apa aja dipegangin. Jadi hal-hal kecil ini bisa menghilangkan fokus anak-anak seperti itu. Kalau di rumah nih gimana nih orang tua? Mama Jessie ada yang mau di-sharingkan? Oh iya Miss, di semester kedua kan, saya kan ngelihat itu paling cuman bisa baca mama, papa gitu. Contohnya anak yang huruf yang belum bisa. Saya bukan ngebandingin Miss, karena emang punya 2 anak ya, Jenita sama Jessie. Nah, saya ngajak kerja sama papanya Jessie, saya bilang kayak tadi Miss, kalau saya dan Papa Jessie itu memang juga harus sangat-sangat mengurangi bermain HP di depan anak, biar anak ya betul tidak ikut-ikutan main HP. Dan puji Tuhan, mulai dari aku masuk sekolah sampai sekarang, Jenita dan Jessie memang asli saya stop. Sama sekali nggak saya kasih, saya bilang ini demi kebaikan terkhususnya Jessie, kita juga orang tua harus ngalah, kalaupun contohnya main HP, apalagi kan di HP banyak kerjaan gitu ya Miss, kita harus bisa ngejelasin Jessie, mama ini main HP kerjaan loh. Nah, saya tunjukin yang kerjaan saya ke Jessie. Ini lama-lama sekarang lah udah sampai di tanggal 20-an ya Miss gitu. Jadi mama bukan main HP ya, mama lagi ngecek kerjaan ya. Jadi Jessie sendiri ngomong gitu. Karena saya memang bukan di Jessie sendiri, saya juga ngerasain di saat saya seharian main HP gitu ya. Saya kan biasanya contohnya ikut senam nih. Saya aja nggak bisa konsen Miss, padahal tinggal ngikutin itunya kan. Iya, Mami. Tetap nggak bisa gitu loh. Saya sadar, oh saya ini kebanyakan main HP nih, saya ini kebanyakan scroll Facebook nih. Jadi saya juga gerakan senam itu saya asli nggak bisa ngikutin Miss. Padahal gampang tuh, tinggal niru yang di depan aja. Tapi nggak bisa gitu loh. Oh berarti saya ini pengaruh HP nih, apalagi Jessie yang masih sangat-sangat kecil kan, yang sekarang contohnya masih baca belum bisa gitu Miss. Terus yang kemarin juga pas penaikan kelas saya minta sama Miss Trace memang ya Miss gimana kalau setiap hari anak itu ditugas gitu loh. Karena saya lihat Miss beda semangatnya anak ngerjain tugas yang dikasih sama sekolah sama yang kita kasih itu beda banget semangatnya Miss. Kayaknya lebih gaya yang dikasih sekolah. Di sekolah kan tiap hari kan Miss ada nih. Bentar banget pasti dikerjain gitu loh. Saya kasih tugas nih selembar kertas gitu. Kerjain. Makanya saya kemarin sempat minta ke Miss Trace, gimana kalau tiap hari ada aja yang dikerjain Miss, kata tapi gitu. Jangan gitu, nanti terlalu membebankan anak gitu ya. Dan beberapa juga orang tua saya kan udah ngajak ngobrol juga nih, maunya dikasih tugas tambahan ya anak setiap pulang sekolah, contohnya kan Miss. Entah kenapa anak tuh Miss kalau tugas sekolah lebih semangat gitu loh. Oh gitu. Makanya memang harapannya tugas itu kan Miss nggak nyampe setengah jam kok kalau anak, termasuk yang bacaan itu. Kalau sih mintanya Miss masukannya nggak salah dong. Tapi itu kan buat anak, contohnya kan Jessie kan belum lancar baca ya Miss, supaya bedain aja kertasnya gitu Miss. Karena pulang sekolah kan kayak Jessie itu kan ngasih tahu apa aja yang satu hari itu, Mam ini ada ini gitu Miss. Itu Oh iya. Oke, Mami Jessie. Aduh keren sekali ya bisa membuat jadwal screen time untuk Jessie sama Jenita ya. Memang saya nggak kasih hati Miss. Halo Jessie. Untuk masukannya baik juga Mami, kami terima. Mungkin nanti kami obrolkan dulu dengan homework teacher bagaimana baiknya. Mungkin kalau mau tiap hari juga mungkin yang sederhana tugas-tugas tapi yang membangun gitu ya Mami ya. Nanti mungkin kami bicarakan dulu dengan wali kelas ya. Siap. Ini. Makasih Mami Jessie. Ada lagi Mami? Halo Miss. Silahkan Mami Grace. Gini Miss, kalau mengenai tentang ini, ya sih perlu pengurangan memakai gadget ya untuk anak.
Kalau saya sendiri sih, kalau Gracia ya, kadang suka berantem sama adiknya, mau nggak mau saya sita tuh HP. Jadi jalan pintasnya mah paling bawa anak keluar jalan-jalan sekalian ini ya olahraga saya. Nah, itu persis sekali sama yang tadi ya. Lalu gimana, Mami? Apalagi kalau anak-anak dikasih waktu 1 jam, udah karena keasikan main bablas aja terus gitu, nggak bakal bangun. Ya kalau kadang dikasih gitu main HP, cuman ya itu dia lebih ininya kalau disuruh berhentiin langsung gitu, paling saya bawa, udah yuk jalan-jalan aja keluar yuk gitu, pasti senang gitu kan, hore gitu. Kalau di rumah pasti berantem terus sama adiknya, jadi nggak benar gitu kan. Terus kalau mengenai pelajaran di sekolah ya, saya sih mau kasih masukan aja, Miss. Boleh, Mami. Berbeda-beda ya, dalam segi mengenal huruf gitu. Ada yang pintar, ada yang cepat nangkap, ada yang beda gitu. Cuman kalau saya sendiri, apalagi dalam keadaan seperti ini kan, format itu kalau untuk mengajarkan anak di rumah, pasti bawa emosi gitu. Makanya saya apalagi saya yang tegas ke ini ya, ke anak. Gracia juga nurut, lebih nurut sih kalau ini gitu. Kalau bermain juga di rumah, habis bermain rapikan permainannya gitu, dia nurut gitu. Cuman kalau dari segi mengajarkan di rumah, karena keadaan saya seperti ini, pernah sekali saya ajarkan dia, jadi dia langsung kayak down gitu, karena emosi terlalu keras. Keras tegas gitu, jadi kebawa emosi. Ini tuh langsung down gitu. Kalau saya udah langsung emosi gitu, dia langsung kayak bengong, udah saya berhentiin gitu. Makanya saya ini kan ke Miss Gracia ya, Miss tolong bantuannya di kelas gitu untuk Gracia, karena Gracia kalau saya lihat dia itu hanya pengenalan huruf aja. Untuk mengenal huruf, sebagian kenal, sebagian enggak. Tapi kalau untuk menyatukan, kalau karena kan setiap PR di kelas itu saya suruh ulang lagi bacanya gitu kan. Jadi hanya saja huruf ini aja yang ini. Kalau untuk menyatukan itu kayak B-A-B-A, C-A-C, dia langsung udah ini gitu. Saya sih lebih meminta ke wali kelasnya, pengenal hurufnya lebih ini gitu, lebih ditingkatkan lagi di kelas. Kalau saya sendiri rumah nanti, aduh, bisa ini gitu. Baik, Mami. Saya nggak terlalu ini kan di rumah, aduh, kemaunya karena udah pernah sekali jadi kebawa menyesal saya sendiri. Iya, betul Mami. Ya makanya diperlukan banget kerjasama orang tua dan sekolah gitu ya Mami ya. Jadi kalau memang orang tua berat, pasti sekolah juga pasti akan membantu ya, baik lewat tugas-tugas yang tadi kata Mama Jessi, pendampingan di sekolah juga pasti kami kasih gitu Mami. Makanya saya kasih loh masukan-masukannya. Makanya saya senang banget Miss ada pelajaran tambahan. Ya, mudah-mudahan ampuh ya pelajaran tambahannya. Soalnya di kesibukan Miss-Missnya. Kalau di rumah sih nggak pernah ini sih, selalu dinin. Cuman hal membaca ini aja saya kayak mengenal huruf, saya nggak mau terlalu ini karena takut ini keadaan saya seperti Oh iya Mami, daripada trauma ya, mendingan lagi sekolah. Itu aja sih Miss, saran dari saya. Terima kasih Mami Gracia. Sama-sama Miss. Masih ada atau sudah cukup? Ini banyak yang sudah ini ya karena sudah kesiangan gitu. Oke, kalau begitu kayaknya cukupkan sekian dulu ya Miss Ana. Nanti kalau masih ada yang mau sharing atau masih ada saran bisa lewat homeroom teacher atau langsung ke Miss Yuli juga nggak apa-apa ya Mami ya. Kalau umpamanya kayak Mami Jessi kan tadi mau PR setiap hari atau gimana, mungkin kan ada yang keberatan, ada yang enggak, apa mau dibedakan atau seperti apa, nanti boleh langsung ke homeroom teacher saja ya. Terima kasih, kembali ke Miss Hana. Baik, terima kasih Miss Yuli. Kalau sudah cukup, kita akan langsung ke Miss Febe. Kita akan melakukan doa penutup. Silakan Miss Febe. Ya, terima kasih Miss Hana. Mami-mami dan semua teman-teman, karena rapat kita sudah selesai, marilah kita berdoa bersama-sama.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Dengan penuh syukur kami menutup rapat ini dan menyerahkan segalanya kepadamu. Semoga semua yang kami bahas dan rencanakan dapat terwujud dengan baik. Biarlah rahmat dan damai-Mu selalu menyertai kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akan foto sebentar ya, Mami-mami bisa minta tolong dibuka kameranya. Oke. Ada lagi yang mau dibuka? Oh, ternyata ada papa-papa, Miss Yuli. Oh. Baru tahu. Ada papahnya Dion. Ada papanya Dion, baik. Oke, masih ada yang sebentar ya. Sudah mungkin ya, sebentar. Saya akan buka ini ya dulu. Oke, tahan sebentar ya. 1, 2, 3. Bentar, saya copy dulu. Oke, 1 kali lagi ya. Bebas gitu? Bebas. 1, 2. Oke. Terima kasih. Terima kasih loh Mami-mami untuk kehadirannya. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Siang. 460 A. Punten ya A di Saya tutup ya Zoom-nya. Terima kasih. Aku